Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Listia Puspitayani, NPM 1832 12 13 66. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuahin Rayana, NPM 183212149. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sangayu Ketut Wisudadi Romalasari, NPM 183212132. Perkenalkan, nama saya Harinata Putra, NPM 1832121363. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dealer Piaggio Vespa cabang Gatsu. Dealer Piaggio Vespa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perdagangan. Piaggio Vespa adalah pemain baru dalam industri roda 2 di Indonesia, dan perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan sepeda motor yang berasal dari Italia. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi sepeda motor matic. Dealer Piaggio Vespa ini resmi membuka dealer di Bali pada tahun 2016. Agen pemegang merek 4 produk asal Italia ini mengusung konsep Motoplex di cabang dealer terbarunya yang terletak di Jalan Raya Gatot Subroto Tengah nomor 98 Denpasar, Bali. Tujuan dari hadirnya penyalur resmi berkonsep Motoplex di Denpasar ini untuk memberi pelayanan terbaik dan mendalam kepada para pelanggan setia. Dealer ini menempati lahan seluas 900 meter persegi, 470 meter diantaranya digunakan sebagai fasilitas showroom dan juga bengkel. Di showroom Piaggio berkonsep Motoplex ini, para pengunjung diperkenankan untuk merasakan secara langsung semangat Italia yang diwujudkan pada dua merek skuter legendaris Vespa dan juga Piaggio. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah visi dan misi dari perusahaan. Visi dari perusahaan ini adalah untuk mengembangkan produk Piaggio di wilayah Denpasar dengan tetap menjaga kepuasan pelanggan, terutama yang berhubungan dengan customer satisfaction. Kemudian yang kedua itu adalah misinya, itu adalah selalu tepat waktu dalam perbaikan atau servis kendaraan, memaksimalkan hasil kerja sesuai dengan permintaan konsumen, melakukan pelayanan yang ramah kepada konsumen. Baik, untuk materi berikutnya tentang struktur organisasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam suatu organisasi tersebut. Baik, bisa kita lihat bagian suatu organisasi pada dealer Piaggio Vespa Gatot Subroto yang baik yang paling utama itu ada direktur, setelah itu ada manajer, setelah manajer ada manajer administrasi, ada customer service, ada kepala mekanik, ada kasir, ada SPG, dan juga mekanik. Tugas dari direktur adalah mengimplementasikan serta mengorganisir visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, tugas manajer adalah untuk mengintegrasikan berbagai jenis variabel, karakteristik, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, tugas manajer administrasi adalah melakukan hal yang berkaitan dengan penyusunan, pengaturan, pengorganisasian, serta pengendalian semua yang menyangkut kegiatan inventaris, informasi, organisasi, arsip organisasi. Selanjutnya ada tugas dari kasir, yaitu menerima uang pembayaran saat pembelian produk, barang, atau jasa, dan melakukan pengembalian uang sisa pembayaran, sekaligus menyerahkan produk, barang, atau jasa kepada pelanggan atau customer. Selanjutnya ada customer service. Customer service adalah sebuah layanan yang dihadirkan oleh perusahaan yang memiliki tugas sebagai sarana konsultasi atau pemecahan masalah serta pusat informasi bagi setiap klien atau pelanggan yang dimilikinya.
Ada juga SPG, fungsinya yaitu promosi. Seseorang gadis promosi dapat memberikan berbagai informasi tentang produk dan ada kepala mekanik serta mekanik, yaitu profesi tenaga ahli yang mempunyai job pekerjaan di bidang perawatan dan perbaikan sebuah mesin kendaraan, mesin produksi di bidang mekanik, dan melakukan perawatan terhadap part-part mesin yang masih produksi secara mekanik agar tidak terjadi kerusakan atau trouble yang fatal pada saat mesin sedang diproduksi atau berproduksi. Baik, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh dealer Piaggio Vespa cabang Gatsu. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat dengan konsumen yang ditemui di dealer tersebut, ditemukan beberapa masalah-masalah, yaitu ketidaktahuan konsumen akan brand Piaggio Vespa ini dikarenakan kurangnya influencer atau artis-artis yang mensponsori Piaggio Vespa. Menurut konsumen, influencer yang pernah menjadi sponsor Piaggio Vespa kurang memiliki daya tarik yang dapat menunjang keindahan Vespa tersebut. Ini yang membuat para konsumen ragu untuk membeli. Konsumen juga berpendapat Kangway, influencer yang pernah menjadi sponsor Piaggio Vespa, tidak cocok untuk merek dan selebritinya. Selain permasalahan mengenai selebriti endorse, ada pula masalah-masalah mengenai harga, yaitu produk-produk sepeda motor matic yang dijual tergolong mahal dengan spesifikasi yang diberikan hampir sama dengan kompetitor sejenis. Selain itu, daya saing harga pada Piaggio Vespa tidak kompetitif untuk produk sejenis yang dijual pesaingnya. Adapun masalah diduga mengenai cara citra merek, yaitu bahwa merek Piaggio Vespa masih kurang dapat diingat di benak konsumen, dan konsumen diduga masih tidak percaya dengan merek Piaggio Vespa dibandingkan dengan merek motor yang sudah terkenal lebih dahulu seperti Honda dan Yamaha, sehingga konsumen kurang tertarik untuk membeli merek Piaggio Vespa tersebut. Yang kedua, ada tinjauan pustaka pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai satu sama lain. Keputusan pembelian merupakan pertimbangan dari beberapa pilihan, yaitu konsumen dapat memutuskan dan beberapa pilihan yang lain. Keputusan untuk bisa membeli dilakukan dari beberapa cara pertimbangan yang sudah ditentukan. Skidman dan Kanuk 2004 dalam Silaban dan Sunartyo 2020. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama, produk. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, digunakan, atau konsumen yang dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan. Produk dapat berupa barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, ide. Yang kedua, ada harga. Menurut Suharno dan Sutarso, dalam Ferdinand dan kawan-kawan, harga adalah sejumlah uang yang digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Yang ketiga, ada tempat. Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan, sasaran, dan lainnya. Yang keempat, ada promosi. Aktivitas komunikasi pemasaran untuk mempengaruhi sasaran agar membeli produk yang dipasarkan. Yang kelima, ada orang. Orang adalah karyawan, kadang-kadang pelanggan lain yang terlibat dalam proses produksi. Yang keenam, ada proses. Proses adalah metode pengoperasian atau serangkaian tindakan tertentu yang umurnya berupa langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu urutan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, ada bukti fisik. Bukti fisik adalah petunjuk visual untuk berwujud lainnya yang memberi bukti atas kualitas jasa seperti gedung. Petunjuk yang terlihat lainnya memberi bukti atas kualitas barang atau jasa. Yang kedua, ada
Tinjauan pustaka pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai satu sama lain. Keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan pertimbangan dari beberapa pilihan, yaitu konsumen dapat memutuskan dan beberapa pilihan yang lain. Keputusan untuk bisa membeli dilakukan dari beberapa cara pertimbangan yang sudah ditentukan. Skidman dan Kanuk 2004 dalam Silaban dan Sunartyo 2020. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama, produk. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, digunakan atau konsumen yang dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan. Produk dapat berupa barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, ide. Yang kedua ada harga. Menurut Suharno dan Sutarso, dalam Ferdinand dan kawan-kawan, harga adalah sejumlah uang yang digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Yang ketiga ada tempat. Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan, sasaran, dan lainnya. Yang keempat ada promosi. Aktivitas komunikasi pemasaran untuk mempengaruhi pasar sasaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Dari diuraikannya kerangka pemikiran di atas oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti menghubungkan antara variabel celebrity endorse X1 dan X2 dan keputusan pembelian Y yang diteliti ke dalam bentuk kerangka konseptual pada gambar 2 berikut. Baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari persoalan yang diteliti berdasarkan perumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. A1. Celebrity endorse berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor pada dealer Piaggio Vespa cabang Katsu di kota dan pasar. H2. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor pada dealer Piaggio Vespa cabang Katsu di kota dan pasar. H3. Citra merek berpengaruh dan positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor pada dealer Piaggio Vespa cabang Katsu kota dan pasar. H4. Celebrity endorse. Harga dan citra merek secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor pada dealer Piaggio Vespa cabang Katsu kota dan pasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini pada dealer Vespa Piaggio cabang Katsu kota dan pasar yang berlokasi di Jalan Raya Gatot Subroto Tengah nomor 98. Objek penelitian. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah bidang manajemen pemasaran, yaitu celebrity endorse, harga, citra merek, dan keputusan pembelian. Populasi dan metode penentuan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah berkunjung ke Piaggio Vespa cabang Katsu. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Konsumen yang pernah berkunjung ke Piaggio Vespa cabang Katsu kota dan pasar
tahun 2019 berjumlah 1.180 orang. Dalam menentukan besarnya sampel dapat dihitung dengan rumus Slovin, yaitu N sama dengan jumlah sampel N, ukuran populasi, E sama dengan batas kesalahan 10%, N sama dengan N 1 plus NE kuadrat, N sama dengan 1180, 1 plus 1 1180 X 0,1 kuadrat, N sama dengan 1180, 1 plus 1180 X 0,01, N 92,1875, N sama dengan dibulatkan. Maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 92 orang yang akan disebarkan di dealer Piaggio Vespa cabang Gatsu Kota dan Pasar. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi tentang identifikasi variabel. Identifikasi variabel. Variabel dalam penelitian ini didefinisikan sebagai variabel bebas dan variabel terikat. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Menurut Sugiono tahun 2018. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas terdiri dari celebrity endorse dan juga harga. Kemudian yang kedua ada variabel dependent atau variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keputusan pembelian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil analisis. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi. Metode ini atau metode pengumpulan data ini dengan mengadakan pengamatan secara langsung tentang objek yang diteliti dan mencatat data yang diperlukan sesuai dengan pembahasan. Kemudian yang kedua ada wawancara atau interview. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung atau berkomunikasi langsung kepada konsumen dealer Piaggio Vespa cabang Gatsu Kota dan Pasar untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti masalah-masalah celebrity endorse, harga, dan juga citra merek. Yang ketiga ada kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab atau yang terdiri dari celebrity endorse, harga, dan juga citra merek serta keputusan pembelian. Yang keempat ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan melihat catatan brosur atau dokumen-dokumen yang merupakan aset perusahaan yang erat kaitannya dengan masalah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan konsumen dalam pembelian sepeda motor membeli merek Piaggio Vespa. Piaggio Vespa adalah pemain baru dalam industri roda 2 di Indonesia dan perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan sepeda motor yang berasal dari Italia. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi sepeda motor Matic. Dealer di Bali pada 2016. Agen pemegang merek 4 produk asal Italia yaitu Piaggio, Vespa, Moto, Guzzi,
dan Aprilia ini menyusung konsep Motoplex di cabang dealer terbarunya yang terletak di Jalan Raya Gatot Subroto Tengah nomor 98 Denpasar, Bali. Tujuan dari hadirnya penyalur resmi berkonsep Motoplex di Denpasar ini untuk memberi pelayanan terbaik dan mendalam kepada para pelanggan setia. Kemudian keputusan konsumen dalam menentukan dan juga memilih jenis sepeda motor tertentu bukanlah hal yang begitu saja terjadi dalam waktu relatif singkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah harga, kualitas, pelayanan, kualitas produk, lokasi, citra merek, dan juga influencer atau celebrity endorse. Dalam penelitian ini digunakan hanya 3 variabel bebas saja, yaitu celebrity endorse, harga, dan juga citra merek. Kemudian keputusan pembelian adalah suatu proses penyelesaian masalah yang terdiri dari menganalisa kebutuhan dan keinginan para konsumen, pencarian informasi penilaian, sumber-sumber seleksi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan juga perilaku setelah pembelian. Kemudian celebrity endorse dapat dikategorikan sebagai micro celebrity, yang berarti sebuah gaya baru dalam perilaku online di mana seorang berusaha untuk meningkatkan popularitasnya di internet dengan menggunakan berbagai macam teknologi seperti video, blog, atau jejaring sosial atau situs jejaring sosial lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 yaitu kami. Untuk sesi tanya jawab akan kami tayangkan di video selanjutnya.